Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup dan iman kita dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman, penolong, bahkan yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala rahmat anugerah, atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat kemurahan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, juga pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semuanya sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan untuk kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, renungan pagi hari ini saya mengambil tema jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, menjaga hati dengan segala kewaspadaan ini penting. Kenapa? Hati ini menjadi satu bagian penting dalam kehidupan kita. Ya, bahkan ada yang mengatakan hati ini sangat-sangat sensitif. Ya, tetapi hati ini juga mempengaruhi seluruh hidup kita. Orang bisa merasakan sukacita itu juga hati, ya. Orang sedih juga hati, ya. Orang marah juga sumbernya dari hati. Orang kecewa juga hati, ya. Karena itu hati sangat sensitif. Bahkan ada yang mengatakan hati itu sangat-sangat rentan, seperti hanya gelas kaca. Ya, kalau nggak hati-hati bisa pecah. Kalau udah pecah nggak bisa lagi dipulihkan. Waduh, susah ya. Tetapi kita percaya ketika kita dalam Tuhan, ya tetap Tuhan bisa memulihkan hati kita. Sekalipun mungkin kita kecewa, mungkin kita pernah ya hati kita sedih juga, ya kita mengalami situasi yang beraneka ragam. Tetapi di sini Amsal mengingatkan supaya kita menjaga hati kita. Hati-hatilah menjaga hatimu, ya gitu ya. Karena dengan kita menjaga hati-hati, ya maka kita akan terhindarkan dari hal-hal yang buruk bagi hidup kita. Orang bisa merasakan, wah diberkati segala macam, sukses segala macam. Tapi kalau hatinya terluka, kalau hatinya kecewa, ya dia nggak bisa menikmati segala yang baik, segala berkat, segala itu ya. Karena hati ini penting. Mungkin tidak punya banyak, ya mungkin cuman ya sedikit yang dipunya, cuman sekedar cukup. Tapi kalau hatinya ini penuh dengan sukacita, wah itu bisa menikmati. Bahkan ibaratnya makanan yang sederhana saja bisa menjadi sangat istimewa. Kalau hatinya itu ya baik-baik saja. Ya, bahkan orang kalau hatinya sedang dilingkupi dengan cinta, maka segala apa yang tidak ya mungkin tidak enak saja terasa enak gitu ya. Karena apa? Hati ini penting. Mari jaga dengan segala kewaspadaan. Jangan izinkan hati ini dikuasai dengan ketamakan, ya kesombongan. Ya jangan izinkan hatimu juga dikuasai dengan kekhawatiran. Bahkan ada juga kekecewaan, ya kebencian, itu semua bersumber dari hati. Orang kalau hatinya sudah dilimputi dengan kebencian, kekecewaan dan sebagainya, nanti akan terekspresikan keluar.
Ya, orang mungkin bisa berpura-pura kelihatan senyum, tapi senyum tetap kecut kok. Ya, kalau hatinya itu tidak beres. Karena itu Amsal mengingatkan, ayo hati-hati menjaga hati kita. Terlebih lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Kalau hati kita sedang luka, kalau hati kita sedang kecewa, Tuhan pun tahu. Bahkan kadang-kadang kita kecewanya bahkan lebih ekstrim lagi sama Tuhan. Wah, hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ya, mari jaga hatimu tetap ada damai. Ya, jaga hati kita supaya merasakan damai sejahtera. Hati kita dilingkupi dengan sukacita. Hati kita melimpah dengan rasa syukur. Ya, itulah yang semestinya selalu ada dalam hidup kita. Ya, jangan biarkan hal-hal yang negatif tadi ya, yang sakitlah, kecewalah, bencilah, dendam apalagi, itu semua juga di hati. Jangan pula sombonglah, merasa lebih dari yang lain dan sebagainya. Itu juga lagi-lagi hati. Ya, betapa pentingnya kita menjaga hati. Bahkan Amsal katakan dengan segala kewaspadaan. Hati-hati betul dalam menjaga hati. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Ya, jadi kita tidak bisa berpura-pura. Apalagi di hadapan Tuhan, pura-pura baik-baik saja. Oh, masih memuji Tuhan kok. Oh, masih berdoa kok. Oh, masih beribadah kok. Tetapi hati kita, ya, jangan sampai kosong. Hati kita harus melimpah dengan syukur. Dipenuhi damai sejahtera. Dipenuhi sukacita. Ini yang gak gampang. Tetapi itulah yang harus kita jaga. Ya, jangan diisi hal-hal yang buruk, ya. Jangan pula hati kita justru membuat kita akan semakin tidak merasakan berkatnya, damai sejahteranya. Padahal Tuhan kan memberkati hidup kita. Bahkan Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan sampai ya sesuatu yang buruk itu tinggal di hati kita. Bahkan sampah-sampah. Kalau saya menyebutnya kebencian, kekecewaan, ya itu adalah sampah yang semestinya tidak tinggal dalam hati kita. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu pun juga meluap dari hati. Ya, karena itu mari jaga hati kita. Jangan izinkan segala yang buruk menguasai hati kita. Sebaliknya, jaga dengan segala kewaspadaan. Selalu ada damai sejahtera, ada sukacita dan rasa syukur tentunya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan betapa pentingnya menjaga hati kami. Ya, hati ibaratnya sentral dalam hidup kami. Segala sesuatu seringkali bermula dari hati. Ya, kekecewaan, kebencian juga bersumber di hati. Bahkan juga dengan kesombongan pun juga hati. Tapi kami mau supaya damai sejahtera-Mu yang menguasai hati kami. Sukacita daripadamu yang menguasai kami ya Tuhan. Supaya bukan lagi dikuasai oleh yang jahat. Terima kasih, kami bersyukur. Nyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu jaga hatimu ya. Tetap bersemangat, bersukacita, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.